Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah komputer grafis tentang Adobe Photoshop. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Nasrullah Yusuf dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, lanjut. Di dalam dunia grafis, software yang sering kita gunakan adalah Corel Draw, Adobe Photoshop. Kedua-duanya memiliki fungsi dan manfaat masing-masing, dan juga ketika mendesain gambar tertentu, diantaranya keduanya sering saling membutuhkan dan saling melengkapi. Bisa dibilang menurut versi pengalaman saya pribadi, hampir tiap hari yang bergelut dengan dunia grafis, keduanya itu seperti buah pinang yang dibelah dua. Oke, kali ini saya akan membahas sejarah penemuan Adobe Photoshop. Kita sebagai pengguna atau penikmat software ini, alangkah baiknya tidak hanya menikmati dan memanfaatkannya saja, akan tetapi perlu juga mengetahui asal-usul penciptaan pertama software ini. Adobe Photoshop ini bermula pada tahun 1987 saat Thomas Knoll, seorang kandidat doktor di Universitas Michigan, Amerika Serikat, membeli Apple Match Plus terbaru untuk mendukung pengerjaan tesisnya. Ia pun terkejut ketika komputer yang dibelinya itu tak mampu menampilkan gambar berwarna grayscale yang berkualitas pada monitor monokrom. Lalu dengan gaya seorang hacker, Thomas memberanikan diri membuat kode sendiri untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan dibantu oleh adiknya John Knoll. Akhirnya bersama perjalanan waktu serta melewati banyak tantangan, akhirnya Thomas Knoll berhasil menciptakan software yang sekarang kita kenal dengan nama Adobe Photoshop. Kemudian baru pada tahun 1988 perusahaan scanner Barney Scan tertarik untuk membelinya sebagai software bawaan scanner. Nah, itulah nama Photoshop. Dari situlah nama Photoshop lahir. Tapi sayang, Photoshop muda ini hanya dibuat 200 kopi saja, sehingga belum dikenal masyarakat luas. Tak ingin berpuas hati, mereka lalu mencoba mencari peruntungan di kawasan industri terkenal, yaitu Silicon Valley. Adobe Photoshop di dunia grafis sampai sekarang masih digunakan serta menjadi yang paling fenomenal. Mungkin sangat familiar bagi kita-kita yang hanya sebagai penikmat software ini. Nah, Adobe Photoshop yang pertama itu adalah Adobe Photoshop 0,63. Adobe Photoshop pertama ini dibuat oleh Marcian, dirilis pada Januari 1988. Ikon dari Adobe Photoshop ini hanya gambar mata hitam putih. Nah, sedangkan welcome flash-nya atau about screen-nya yang dimiliki versi 0,63 itu juga kurang menarik seperti pada gambar ini. Nah, selanjutnya diupdate lagi. Ini adalah gambar tools yang dimiliki pada Adobe Photoshop versi pertama. Marquee Tool, Lasso Tool, Hand Tools, Erase Tool, Airdrop Tool, Smooth Tool, dan lain-lain. Brush Tool juga ada. Dan ini adalah workspace atau halaman kerja dari Adobe Photoshop 0,63. Nah, selanjutnya diperbarui pada Adobe Photoshop 0,87 pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1989 di bulan Maret. Thomas Knoll kembali merilis Photoshop dengan versi 0,87. Pembaruan yang terjadi di sini terjadi pada welcome splash atau about screen-nya, make each one tool, dan clone stamp tool. Ini adalah halaman kerja atau workspace dari Adobe Photoshop 1.0. Nah, selanjutnya Adobe Photoshop 2.0.
Icon yang dimiliki Photoshop 2.0 sudah mulai berwarna dengan foto mata dan frame berwarna merah seperti terlihat pada gambar ini. Untuk tampilan welcome splash atau above screen-nya juga telah memiliki pewarnaan, yaitu kanvas dan juga lensa. Untuk toolbar masih tetap sama dengan versi 1.0. Selanjutnya Adobe Photoshop 2.5. Banyak perubahan yang terjadi pada versi ini. Di antaranya 16 bit channel support, welcome splash-nya, terlihat perubahan dari versi sebelumnya, about screen, toolbar dan workspace yang lebih rapi. Berikut ini adalah workspace dari Adobe Photoshop 2.5. Selanjutnya diupdate lagi pada tahun 1994. Pada bulan September versi 3.0 dirilis. Perubahan yang menonjol pada versi ini adalah adanya palet warna dan juga layer. Untuk icon welcome splash, toolbar dan workspace tidak jauh berbeda. Ini adalah tempat disimpannya layer pada Adobe Photoshop 3.0 yang diperbarui. Nah, selanjutnya pada tahun 1996 Adobe Photoshop kembali mengalami perbaruan, yaitu dia merilis Photoshop versi 4.0. Perubahan yang menonjol yang ada yaitu fitur adjustment layers dan action macros. Ada juga beberapa perubahan lain seperti pada welcome splash dan dodge tool. Ini adalah halaman kerja dari Photoshop 4.0. Dapat dilihat sendiri perbedaannya dari versi sebelumnya. Selanjutnya Adobe Photoshop 6.0. Venus in Force adalah kode name dari Photoshop ini. Dirilis pada September tahun 2000. Ini adalah bentuk awal ketika kita membuka software ini. Dan ini adalah halaman kerja dari Adobe Photoshop 6.0. Nah, selanjutnya pada Maret 2002 Adobe Photoshop kembali merilis Photoshop 7.0 yang diberi kode nama Liquid Ski. Ini adalah halaman kerja dari Adobe Photoshop 7.0. Selanjutnya pada tahun 2003 Photoshop C1 dirilis dengan nama Dark Matter yang bisa digunakan untuk Mac OS, Macintosh, dan Windows. Halaman kerjanya seperti ini. Selanjutnya pada April 2007 Red Pill adalah kode nama dari versi terbaru Photoshop yaitu CS3. Halaman kerjanya sudah lebih menarik dari versi sebelumnya. Kemudian pada tahun 2008 kembali mengalami perbaruan. Pada bulan Oktober 2008 Photoshop CS4 ini dirilis. Ini adalah halaman kerja dari Adobe Photoshop CS4. Tidak jauh beda dari versi sebelumnya, namun pastinya mengalami pengembangan dari tools-tools yang baru. Selanjutnya versi yang diluncurkan pada tahun 2010 yaitu Adobe Photoshop CS5. Dirilis pada 2010 dengan kode nama White Rabbit atau kelinci putih. Halaman kerjanya dapat Anda lihat pada gambar ini, dan juga mengalami pengembangan pada tools-tools yang baru yang ditampilkan pada halaman kerja ini. Tak lama setelah itu versi yang paling akhir ini yang kita tahu adalah Adobe Photoshop CS6 muncul dengan kode name Superstition yang dirilis pada Mei 2012. Itulah tadi pemaparan dari Adobe Photoshop versi pertama sampai dengan versi terakhir yaitu Adobe Photoshop CS6. Demikian pemaparan dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.